أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على بعض الدكاترة جماعة دكتور الدكاترة جماعة daripada doktor Allah المضلة الضالة المضلة. Judulnya yang baik, Al-Qurunul Mufaddalah As-Salafus Salih. Al-Qurunul Mufaddalah As-Salafus Salih. Bismillahirrahmanirrahim. هذا الحديث يبين لنا ما هي القرون المفضلة السلف الصالح. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في موقعه الرسمي ويبسط beliau. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وعصرهم يسمى ويمتاز على من بعدهم يسمى عصر القرون المفضلة. وهؤلاء هم سلف هذه الأمة الذي أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم القدوة لهذه الأمة ومنهجهم هو الطريق الذين يسيرون عليه في عقيدتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي جميع شؤونهم، وهو المنهج مأخوذ من الكتاب والسنة لقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لقربهم من عصر التنزيل وأخذهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم خير القرون ومنهجهم خير المنهج. ولذلك يحرص المسلمون على معرفة منهجهم ليأخذوا به، لأنه لا يمكن السير على منهجهم إلا بمعرفته وتعلمه والعمل به. ولهذا قال جل شأنه وعلا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان، يعني بإتقان. ولا يمكن اتباعهم بإحسان إلا بتعلم مذهبهم ومنهجهم وما يسير عليه. وأما مجرد الانتساب إلى السلف والسلفية من غير معرفة بها ومن منهجها فهذا لا يدري شيئا بل قد يضر. لا بد من معرفة منهج السلف الصالح إلى أن قال. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di pembahasan ini insyaallah kita akan mencoba menjelaskan sebagai bentuk bantahan terhadap sebagian para doktor yang sesat dan menyesatkan. Sesat, dasarnya sesat, dan kemudian menyesatkan umat. Salah satu di antara syubhatnya adalah bahwasanya Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi, mereka ini dijelaskan oleh salah seorang dokter tersebut termasuk orang-orang yang hidup di kurun mufaddalah. Orang yang hidup di kurun mufaddalah.
Yang padahal kita ketahui bahwasanya Abu Mansur Al-Maturidi dijelaskan di dalam kitab Al-Maturidiyatu dirasatan wa taqwiman, tasnif Ahmad ibn Awad ya Wadullah ibn Dakhil Al-Luhaibi Al-Harbi ya di halaman 96. Sini judulnya adalah Mauliduhu wa Wafatuhu. Mauliduhu wa Wafatuhu. Kata penulis, lam yadhkur alladzina tarajjamu atau tarjamu lil Maturidi sanata maulidihi illa anna Dr. Muhammad Ayyub ya Aliyun yurajjihu annahu wulida hawalai thaminah wa thalathin wa mi'atain min al-hijriyah wa dhalika lianna tarikh wafat ithnain min syuyukhihi wa huma Muhammad ibn Muqatil Ar-Razi kana sanah 48 wa mi'atain wa Nasir ibn Yahya Al-Balkhi kana sanah 68 wa mi'atain min al-hijriyah. Idzan fala budda anna wiladata al-Maturidi kanat qabla sanati 48 wa 200 min al-hijriyah. Wa la yabdu min as-sawab iftiradu anna umrahu kana aqalla min 10 sanawat hina wafati Syekh Muhammad ibn Muqatil. Wa amma wafatu faqad jama'a amatun man tarjama lahu ala annahu tuwfiya ama 33 wa 300 من الهجرية ودفن بالسمركان وقيل أنه توفي سنة ثانية 30 و300 وقيل سنة 36 و300 والأول هو المشهور. Tadi sempat Ustaz WA sama Syekhuna Adil Mansur. Ya. Jam 5-an. Ya. Jam 5 lewat 10, lewat 8 sore. Saya menanya pada beliau. Pertanyaannya. Setelah salam dijawab oleh beliau, kata Ustaz, Syekhana wal sahihu an naqul anna Abul Hasan al-Asy'ari wa Aba Mansur al-Maturidi annahuma 'asha fi qurun mufaddala aidan. Wajal jawab Syekhana. Saya tanyakan, ya Syekh, apakah sahih? Sah enggak perkataan orang mengatakan bahwasanya Abul Hasan al-Asy'ari wa Aba Mansur al-Maturidi ya, mereka berdua hidup di masa kurun mufaddalah, kurun yang memiliki keutamaan yang direkomendasi oleh Allah Azza wa Jalla Rasulnya SAW. Karena itu saya mengharapkan jawaban ya sekarang. Jawaban beliau la, kata beliau. Al-qurun mufaddalah hum as-sahaba wa tabi'in wa atba'u tabi'in. Kurun mufaddalah itu adalah pertama sahabat, tabi'in wa atba'u tabi'in. 3 ini. 3 kurun. Wa hadhani 'asha ba'da mautin hatta al-a'immatul arba'ah fa akhirul arba'ah mautan Ahmad bin Hanbal sanah 41 wa 200. Kata beliau, 2 orang ini, Abu Hasan al-Asy'ari kemudian Abu Mansur al-Maturidi. Mereka berdua ini hidup setelah meninggalnya imam yang 4. Hidup setelah meninggal imam
Yang 4. Dan di antara imam yang 4 nih, yang paling terakhir meninggal itu adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad meninggal di tahun 241 Hijriah. Allah yarham. Saya bilang sama dia. Jadi mereka berdua ini tidak dikatakan atba'u tabi'in. Kata saya enggak. Atba'u tabi'in saja enggak. Nah, siapa itu? Atba'u tabi'in aja enggak. Berarti generasi ketiga tidak. Hatta Imam Ahmad laisa atba'u tabi'in. Ya. Kata Ustaz, sampai Imam Ahmad juga tidak termasuk atba'u tabi'in. Betul. Tidak masuk atba'u tabi'in. Imam Ahmad yang meninggal di tahun 241 Hijriah. Sementara Abu Mansur Maturidi tadi dilahirkan di tahun 238 Hijriah, 3 tahun sebelum meninggal Imam Ahmad. Meninggal di tahun 333 Hijriah. Abu Mansur Maturidi tadi meninggal di tahun 333 Hijriah. Imam Ahmad sebagai imam yang 4. Imam Ahlus Sunnah yang hidup di zaman Abbasiyah, di zaman 3 khalifah, 4 khalifah, yang meninggal di tahun 241 Hijriah. Itu tidak dikatakan sebagai atba'u tabi'in. Bisa dia katakan bahwasanya Abu Mansur Maturidi adalah orang yang hidup di kurun mufaddalah. Dia lihat. Ini bicara doktor. Doktor. Ya. Betul kata Syekh bin Baz. Wa kam min dakatirah la ya'rifuna al-aqidah. Berapa banyak para doktor yang tidak tahu tentang akidah, apalagi manhaj. Berapa banyak para doktor yang tidak tahu tentang akidah, apalagi manhaj. Fajr rahmatullah. Oleh karena itu kita lihat di sini adalah dia bisa memposisikan pembawa bendera ilmu kalam. Abu Mansur Maturidi dikenal sebagai pembawa bendera ilmu kalam. Dia dengan Abu Hasan Asy'ari yang alhamdulillah Imam Abu Hasan Asy'ari adalah tobat. Di umur 40-an ke atas tobat beliau dan meninggalkan mazhab Kullabiyah dan kembali kepada mazhab salaf. Hatta sebagian besar daripada tokoh-tokoh Asy'ariyah di zamannya juga kembali kepada kebenaran, kepada mazhab salaf atau Imam Nawawi. Alhamdulillah mereka kembali kepada mazhab salaf. Al-Ghazali, Imam Ghazali kata orang, sahib kitab Ihya Ulumuddin. Al-Baqilani, Fakhrazi, ya, Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Mereka ini alhamdulillah kembali kepada mazhabus salaf, tobat mereka. Al-Maturidi tidak ada penjelasan satu pun riwayat mengatakan dia kembali kepada mazhabus salaf, tidak ada. Dia meninggal ala mazhab ya ilmu kalam, mantik filsafat, ya, yang mengingkari sifat-sifat ulu, dan manhaj dia adalah di dalam talaqi itu mendulukan akal daripada nakal. Jelaskan kitab ini. Ya, mendulukan akal daripada nakal. Jadi mempelajari din itu adalah akal didahulukan daripada dalil. Itu manhajnya. Sama dengan Abu Hasan Asy'ari sebelum dia tobat, manhaj kalam juga Mu'tazilah sekitar-sekitarnya. Rudud di antara mereka membantah bid'ah dengan bid'ah.
Paham itu? Mendahului bid'ah dengan bid'ah. Nah sekarang, ya, dari mana dasarnya dia mengatakan bahwasanya dua imam ini adalah hidup di zaman qurun mufaddalah, dikatakan sebagai orang salaf yang asil, yang asli, sementara salaf yang sekarang adalah salaf KW. Nah, itu KW. Ambik juga. Jadi salaf kita ini salaf KW. Ya. Ini menunjukkan kepada kita rahmatullah tidak mengerti tentang salaf. Allah para doktor itu, dakatirah itu, tidak mengerti tentang salaf. Tidak tahu apa itu salaf, nggak tahu dia. Apa akidah salafiyah, nggak tahu dia. Bodoh. Dungu terhadap manhajus salaf, terhadap akidah salafiyah dan sebagainya. Sehingga mulakbak, serampangan. Ya, di dalam berbicara, di dalam mencela as-salafiyah was-salaf. Rahimahullah. Kemudian kata Syekhuna juga Abu Hanifah, Imam Malik, ya, tabi'ul atba'. Imam Malik saja dikatakan atba'ut tabi'in. Imam Syafi'i lam yarwi, ya, anit tabi'in. Lihat, anit tabi'in. Imam Syafi'i tidak ada meriwayatkan daripada tabi'in. Dia meriwayatkan daripada atba'u tabi'in. Wa kadza Ahmad, kadzalikal Ahmad. Demikian juga Imam Ahmad. Wa a'la ma rawahu Ahmad, dan riwayat yang paling tinggi dari Imam Ahmad dalam sanad, nama sanadnya adalah sulasiyat. Artinya perawinya 3. Kami itu perawinya 3. Ai bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam thalatha. Di antara Imam Ahmad dengan Nabi kita Muhammad SAW 3 perawi. Sahabi, tabi'in, atba'u tabi'in. Ghaliban. Paham itu? Jadi Imam Ahmad sendiri itu tidak dikatakan sebagai atba'u tabi'in. Bagaimana? Jadi kita lihat dari sisi ini bahwasanya perkataan yang mengatakan bahwasanya, ya, Abu Mansur al-Maturidi atau Abu Hasan al-Asy'ari dikatakan orang yang hidup di zaman qurun mufaddalah ini batil. Batil, tidak benar, salah. Paham itu? Salah. Ikhwasna rahimakumullah, sekarang kita lihat penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan. Kalian buka di situ di Android kalian. Ya. Al-Qurun Mufaddalah, orang yang hidup di zaman masa yang mufaddalah, yang penuh dengan keutamaan. As-salafus saleh, dikenal salafus saleh. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Qurun Mufaddalah salafus saleh. Berkata beliau dalam mauqi' rasmi, artinya dalam website beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum qarni, sebaik kalian adalah orang yang sezaman dengan saya. Siapa dia? Sahabat. Thumma alladziina yalunahum, kemudian orang mengikuti mereka. Thumma alladziina yalunahum. Thumma alladziina yalunahum. Kemudian orang mengikuti mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 di sini. Apa itu? 3. Qala rawi, berkata perawi, la adri, ya, dzakara ba'da qarnain aw thalathah. Kata perawi dalam keadaan syak, apakah Nabi SAW menyebutkan setelah masa dia 2 kurun atau 3 kurun? Wa asruhum yusamma wa yamtaz ala man ba'dahum yusamma asrul qurun mufaddalah. Masa mereka, zaman mereka yang 3 kurun ini, ya, yang dinamakan qurun mufaddalah tersebut, dan memiliki keutamaan dan kelebihan daripada orang-orang setelah mereka. Dikatakan asrul qurun mufaddalah, zaman masa kurun yang penuh dengan keutamaan, yang direkom oleh Nabi kita Muhammad SAW dan oleh Allah Azza wa Jalla dan Nabi SAW. Haulaihum salafu hadil ummah. Dan mereka ini dikatakan salaf umat ini alladzina athna alaihim Rasulullah SAW biqauli. Yang dimana Rasulullah SAW telah memberikan pujian kepada mereka dengan perkataannya, khairukum qarni,
sebaik-baik kalian adalah sezaman dengan saya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang sezaman setelah saya tersebut itu tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, atba'u tabi'in, kemudian orang mengikuti mereka. Fahumul qudwah li hadhil ummah, dan mereka inilah yang merupakan qudwah, uswah bagi umat ini. Wa manhajuhum huwa tariqul ladzi yasirun alaih, dan manhaj mereka adalah jalan yang mereka lalui fi aqidatihim. Lihat. Nah, kalau betul-betul mereka itu mengatakan berqudwah, beruswah dengan orang-orang yang hidup di qurun mufaddalah, ya, akidahnya sama. Nah, akidahnya harus akidah orang yang hidup di zaman qurun mufaddalah. Bagaimana? Tapi mereka, Fajar rahmatullah, yang anehnya akidahnya diambil daripada ya Abu Hasan al-Asy'ari sebelum dia tobat, sebelum dia rujuk ya kepada mazhabus salaf dengan mengarang kitab Al-Ibanah fi Usuli Diyanah. Yang pertama, yang kedua Ar-Risalah ila Ahli Tsaqar. Yang ketiga Al-Maqalat Islamiyyin, itu tentang pembahasan tentang akidah salafiyah dan asma, sifat-sifat Allah Azza wa Jal, dan qadha dan qadar sebagainya. Pada rahmatullah dijelaskan oleh beliau di dalam kitab-kitab tersebut tentang akidah beliau yang terakhir setelah beliau meninggalkan mazhab Kullabiyah atau mazhab Mu'tazilah atau sifat 20 sebelumnya. Nah, kitab-kitab seperti ini diingkari oleh mereka di kalangan pengikut-pengikut Abu Hasan al-Asy'ari yang mereka lebih cenderung kepada fikih Syafi'iyah, dan mereka yang taklid kepada Abu Mansur al-Maturidi as-Samarkandi ya, yang fikihnya lebih cenderung kepada Hanafiyah. Mereka ini mengingkari kitab karya imam tadi. Sementara mereka menisbahkan diri mereka kepada imam tersebut. Yang hidup setelah zaman imam yang 4, jauh setelah mereka. 100 tahun atau abad lebih. Paham itu? 100 tahun lebih. Pada rahmatullah. Nah, yang anehnya pada rahmatullah, akidah imam yang 4, akidah Imam Syafi'i, tidak diambil oleh mereka. Akidah Imam Abu Hanifah tidak diambil oleh mereka. Yang diambil akidah daripada 2 orang tadi yang hidup setelah qurun mufaddalah dan bukan termasuk kepada wala tabi'in wala atba'u tabi'in. Ini kan error cara berpikirnya banyak rahmatullah. Cara berpikir mereka dan cara istinbat mereka error. Hang atau tidak loading. Tidak ada konotasinya, tidak ada koneksnya. Tidak ada sinkronnya. Mereka ambil akidah daripada 2 imam tadi. Ya. Kemudian imam yang 4, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sendiri tidak diambil akidahnya. Dan yang paling antik lagi kita dengar pada mereka di hari ini. Mereka lagi ramai nih memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada rahmatullah, ramai mereka dan paling hobi. Ahlu bidah pada rahmatullah, ahlu bid'ah, kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, Kuburiyah adalah orang yang paling getol di dalam mengamalkan bid'ah dan syirik. Mereka paling getol orangnya. Paling senang di dalam mengamalkan bid'ah dan kesyirikan. Mereka orang terdepan. Itu ma'ruf sudah, lihat. Kubur, pengagum kubur mereka. Nah, kalau kita tanyakan kepada mereka, Abu Hasan al-Asy'ari ada peringat Maulid Nabi? Abu Mansur al-Maturidi ada peringat Maulid Nabi? Tidak dapat riwayat mereka.
Tidak akan dapat pun satu riwayat oleh mereka daripada dua orang imam yang mereka ikut tersebut memperingati Maulidin Nabi. Tidak akan dapat. Tapi anehnya mereka memperingati. Jadi para jamaah Allah, dua orang imam itu apa kalian sebut-sebut di dalam majelis kalian? Imam kami, imam kami, imam kami. Hah? Kok tidak kalian kejadikan sebagai kudwah di dalam berbagai masalah? Kenapa kalian ambil sebagian kecempak sebagian? Nah, akidah sifat 20 kalian ambil daripada mereka. Sementara mereka tidak pernah memperingati Maulid Nabi, tidak kalian ambil. Tidak ada. Tidak pernah kita dengar Imam Abu Hasan Asy'ari memperingati Maulid Nabi. Bagaimana? Maulid Nabi di abad ke-4 ke-5 ke atas. Nah, Maulid Nabi abad ke-5 ke atas. Sudah meninggal A'immatus Salaf seluruhnya itu. Wajib rahmatullah. Dan yang diadakan pertama kali oleh orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nisbah itu adalah buhtan, iftira. Mereka adalah orang-orang Syiah, Rafidhah, Ismailiyah, Nusairiyah, Batiniyah, kafirah. Daulah Ubaidiyyin yang menisbahkan secara kadziban wa iftiraan wa bu'san terhadap Fatimah radhiyallahu anha. Itu adalah nisbah yang salah dan batil, dusta. Dan mereka adalah Ubaidiyyin. Dikatakan oleh Syekhuna Ubaid Al-Jabri mengatakan min sulalatil Yahud. Ubaidiyyin merupakan keturunan Yahudi, anak cucu daripada Yahudi. Mereka yang mengadakan Maulidun Nabi, 5 maulid dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Shiratal Mustaqim. Dibaca ya doktor, baca kitab itu. Oleh karena itu kalian kurang baca kitab-kitab para ulama salaf sehingga kalian banyak tolol. Doktor aja yang ada banyak rahmatullah tapi tolol. Cocoknya namanya bukan doktor, itu atolol. Itu cocoknya. Bagaimana? Baca kitab A'immatus Salaf. Tahu kalian itu bagaimana A'immatus Salaf? Akidahnya bagaimana, manhajnya bagaimana. Tahu kalian bisa connect. Ya? Akibat tidak membaca kitab salaf, tidak membaca kitab imam yang 4 dan sebagainya, rahmatullah, sehingga serampangan dalam beragama. Serampangan di dalam beragama, serampangan dalam berfatwa. Bagaimana? Itu akibatnya. Sehingga nggak connect, nggak nyambung. Orang yang hidup setelah Qurun Mufaddalah dikatakan oleh hidup zaman Qurun Mufaddalah. Nah, itu dikatakan salafi yang betul asli. Kalau salafi sekarang adalah kawin. Tidak mengerti nah salaf itu akibatnya. Apa itu salaf? Tidak paham dia. Kalian ketemu orang seperti tanya dia, Ustaz, apa itu salaf Ustaz? Tahu dia? Apa dikatakan salaf? Tanya dia nggak tahu dia. Kebelingir jawab itu. Tapi kalau mencela salaf pandai dia. Mencela salaf pandai. Tapi ditanya tentang salaf nggak paham dia. Wajah rahmatullah, itu akibat. Bagaimana? Ya, di dalam masalah-masalah salafiyah wajah rahmatullah. Ya. Kalau dia buka kitab-kitab ulama yang 4 tersebut. Bagaimana akidah Imam Abu Hanifah, akidah Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, tahu dia itu. Nampak dia. Tapi kenapa? Hati buta. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Bukan mata yang buta, tetapi hati yang buta yang terdapat di dalam dadanya. Menutup diri, hawa, ya, kibir, sombong dan sebagainya terhadap kitab-kitab ulama salaf, sehingga melongok pun melihat pun tidak, tapi bantah pandai, bantahan ilmiah, bantahannya caci maki saja pada rahmatullah, bantahan-bantahan yang tidak berdalil. Itu akibat dari perbuatan mereka itu. Tidak ada dasar. Pada rahmatullah. Nah, kita lihat daripada Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, ya,
Baik dalam akidah mereka. Akidah orang yang hidup di qurun mufaddalah tadi. Bagaimana akidah para sahabat? Bagaimana akidah para tabi'in? Bagaimana akidah atba'ut tabi'in? Bagaimana manhaj mereka? Itu dipelajari. Dipelajari. Dicari, ditelaah, dibaca. Tahu itu bagaimana akidah mereka. Samakah akidah mereka dengan akidah Maturidiyah, Asy'ariyah? Samakah? Wallahi tidak sama. Tidak sama. Akidah para sahabat, akidah para tabi'in, akidah atba'ut tabi'in tidak akan sama dengan akidah Maturidiyah dan Asy'ariyah. Tidak sama. Beda, jauh bedanya. Yang mereka qurun mufaddalah mengakui dan berkeyakinan tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla, tentang uluhiyahnya, tentang asma wa sifatnya, dan mereka mengakui dan meyakini Allah Subhanahu wa taala fis sama, fil ulu, diakui oleh mereka. Itu akidah qurun mufaddalah ya doktor. Itu akidah qurun mufaddalah. Adzan.